Dalam tradisi Jawa kuno, para leluhur percaya bahwa setiap manusia membawa titisan cahaya yang menyertai kelahirannya. Cahaya ini bukan sekadar simbol, melainkan petunjuk arah hidup yang tersembunyi di dalam keseharian seseorang. Dan dari semua weton yang tercatat dalam primbon, Pahing termasuk yang paling mencolok auranya. Bahkan sebelum orang Pahing memahami siapa dirinya, semesta sudah lebih dulu mengenalinya sebagai sosok yang kelak berdiri lebih tinggi dari rata-rata manusia pada umumnya. Sejak kecil, anak berweton Pahing biasanya menunjukkan tanda-tanda unik yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ada yang tatapannya tampak lebih fokus dan dalam, seolah ia bisa membaca situasi. Ada yang gerak-geriknya tampak lebih dewasa dan kuat dibanding teman-temannya. Ada pula yang selalu menjadi pusat perhatian meskipun ia tidak berusaha untuk menonjol. Semua itu terjadi bukan karena mereka dilahirkan untuk sombong, tetapi karena mereka membawa energi bawaan, energi dari angka Neptu yang sangat kuat, angka yang dalam primbon melambangkan puncak keberhasilan. Weton Pahing berada di bawah naungan angka 9, angka yang dalam kepercayaan Jawa disebut sebagai angka Purnama, angka pamungkas yang memegang kekuatan tertinggi dalam hal rezeki, wibawa, kecerdikan, dan kelancaran jalan hidup. Banyak orang tidak tahu bahwa angka 9 bukan sekadar angka, namun simbol dari cahaya nasib yang memancar paling terang. Oleh sebab itu, orang Pahing kadang tanpa sadar membawa kesan besar, berbeda, atau akan jadi seseorang yang penting. Ketika Pahing melangkah, orang lain sering merasakan getaran aneh. Ada yang merasa kagum, ada pula yang merasa terancam. Dalam primbon disebutkan bahwa seseorang yang lahir di hari Pahing cenderung memancarkan aura seperti api kecil, hangat bagi yang dekat, tetapi menakutkan bagi yang datang dengan niat buruk. Inilah yang membuat banyak orang secara tak sadar merasa iri, risih, atau bahkan tersaingi oleh mereka. Padahal orang Pahing tidak sedang mencari perhatian, mereka hanya sedang menjalani takdirnya. Terlahir dengan weton Pahing berarti terlahir dengan energi kekayaan. Dan ini bukan hiperbola. Banyak contoh dari kehidupan sehari-hari. Anak Pahing lebih cepat menemukan bakatnya. Remaja Pahing biasanya tidak betah hidup pasif, dan orang dewasa Pahing cenderung selalu menemukan jalan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menjaga agar hidup mereka terus bergerak naik. Namun energi sebesar itu selalu diikuti bayangan, iri hati dari sekitar. Dari kecil sampai dewasa, orang Pahing sering menjadi korban fitnah ringan, disalahpahami, atau dijadikan sasaran kecemburuan oleh orang yang tidak mampu menerima perbedaan aura. Semesta memberi cahaya terang, tetapi bayangan selalu mengikuti. Itu hukum alam. Meski begitu, orang Pahing tidak pernah benar-benar jatuh. Ketika mereka tersandung, mereka bangkit lebih cepat. Ketika mereka kehilangan sesuatu, mereka mendapat gantinya dengan nilai 2 atau 3 kali lipat. Ketika mereka disakiti, justru setelah itu keberuntungan besar muncul. Inilah pola yang khas. Hidup Pahing selalu naik setelah cobaan, tidak pernah rata, tidak pernah biasa-biasa saja. Dan semua itu adalah bagian dari garis takdir yang sudah ditentukan bahkan sebelum mereka lahir. Jika Anda berweton Pahing, ketahuilah, Anda memang diciptakan untuk menonjol. Anda bukan hasil kebetulan. Anda adalah bagian dari jalur hidup yang sudah digariskan sejak zaman nenek moyang. Jalur yang penuh rezeki, penuh tantangan, tetapi berakhir pada kehidupan yang makmur. Jika ada satu kemampuan yang membuat banyak orang iri terhadap Pahing, kemampuan itu adalah naluri uang. Bukan ilmu, bukan modal besar, bukan kecerdasan akademik, tetapi sebuah kepekaan alami yang sulit dipelajari oleh orang lain. Dalam primbon disebutkan bahwa orang Pahing memiliki indera keenam rezeki, sebuah anugerah yang membuat mereka mampu mencium arah keberuntungan bahkan sebelum keberuntungan itu muncul. Orang-orang sering bertanya, kenapa hidup Pahing tampak selalu ada jalannya? Padahal sesungguhnya, jalan itu muncul karena Pahing tahu kemana harus melangkah. Naluri ini bekerja dalam banyak bentuk. Misalnya, ketika orang lain melihat kesulitan,
Pahing melihat peluang. Ketika banyak orang ragu memulai sesuatu, Pahing merasa yakin. Ketika mayoritas takut gagal, Pahing justru merasa terdorong untuk mencoba. Mereka tidak selalu tahu alasan logisnya, tetapi hati mereka tahu, ini jalanku. Contoh kecil, orang Pahing sering merasa tertarik pada satu usaha kecil yang terlihat sepele, namun tanpa alasan jelas mereka percaya itu bisa berkembang. Beberapa bulan kemudian, usaha itu benar-benar menghasilkan. Atau ketika mereka bertemu seseorang untuk pertama kali, mereka bisa merasakan apakah orang itu bisa dipercaya atau justru berbahaya. Kepekaan ini membuat mereka jarang salah memilih partner bisnis, jarang tertipu, dan jarang mengambil keputusan yang menghancurkan hidup. Dalam kehidupan sosial pun, naluri ini tetap bekerja. Pahing bisa menangkap suasana ruangan hanya dalam beberapa detik. Mereka tahu siapa yang diam-diam menyimpan niat baik, siapa yang hanya pura-pura peduli, dan siapa yang diam-diam memusuhi. Kemampuan membaca karakter inilah yang membuat mereka sering selangkah lebih maju dari orang lain. Mereka tidak mudah dibodohi, tidak mudah dipermainkan, dan tidak mudah dimanfaatkan. Namun kemampuan ini juga membuat banyak orang merasa iri. Ada orang yang belajar bertahun-tahun namun tetap sulit memahami bisnis. Tetapi Pahing hanya butuh satu intuisi kecil untuk melangkah ke arah yang benar. Ada orang yang harus berkali-kali gagal untuk memahami karakter seseorang, sementara Pahing melihatnya hanya dari tatapan atau gerak tubuh. Bagi orang lain, hidup itu rumit. Bagi Pahing, hidup adalah peta yang sudah terbuka sejak awal. Tentu saja, naluri ini bukan berarti Pahing tidak pernah salah. Mereka bisa salah, tetapi kesalahan itu jarang berumur panjang. Semesta seperti cepat memperbaiki jalannya. Jika mereka tersesat, mereka hanya sebentar tersesat sebelum menemukan arah kembali. Inilah salah satu kekuatan terbesar Pahing, kemampuan untuk menemukan jalan pulang, bahkan dari situasi yang terlihat tidak mungkin. Saat orang Pahing mengambil keputusan, biasanya alam ikut bergerak. Ada saja bantuan, kemudahan, atau peluang baru yang muncul mendukung keputusan mereka. Dan seringkali, keputusan spontan Pahing justru lebih tepat daripada keputusan penuh pertimbangan orang lain. Inilah mengapa banyak yang berkata bahwa Pahing adalah magnet rezeki. Bukan karena mereka selalu beruntung, tetapi karena mereka tahu harus berada di mana saat keberuntungan itu lewat. Semakin dewasa, kemampuan ini hanya akan semakin kuat. Naluri emas Pahing berubah menjadi kemampuan manajemen, kemampuan membaca risiko, dan kemampuan mengambil langkah berani yang menghasilkan keuntungan besar. Pada titik tertentu, banyak orang akhirnya mengakui, pantas Pahing cepat kaya, dia tahu jalan rezekinya. Dalam Primbon Jawa, ada satu kalimat yang sering diucapkan ketika membahas weton Pahing. Pahing iku genising ora bisa dipateni. Artinya, Pahing adalah api yang tidak bisa dipadamkan. Kalimat pendek ini menggambarkan betapa kerasnya energi yang menyelimuti orang berweton Pahing. Mereka bukan tipe yang hidup lurus tanpa hambatan. Justru sebaliknya, hidup mereka sering penuh gejolak, penuh ujian, penuh liku. Tetapi anehnya, semua itu justru menyiapkan mereka menuju keberuntungan yang besar. Sejak muda, orang Pahing sering merasakan bahwa hidup mereka tidak gampang. Mereka mungkin sering mengalami iri hati dari teman, kesalahpahaman, atau kejatuhan yang datang tiba-tiba. Banyak orang mengira ini adalah pertanda buruk. Padahal, dalam Primbon, ujian yang datang pada Pahing adalah tumbal nasib, bayaran energi yang nantinya berubah menjadi rezeki besar. Jika kita perhatikan, orang Pahing jarang hidup biasa-biasa saja. Mereka bisa berada di titik sangat rendah, tetapi tiba-tiba melesat naik. Mereka bisa kehilangan pekerjaan, tetapi segera menemukan jalan baru. Mereka bisa dikhianati, tetapi akhirnya bertemu orang-orang yang jauh lebih mendukung. Hidup mereka seperti alur cerita, penuh tikungan tajam, tetapi selalu menuju puncak. Energi Pahing memang keras, tetapi justru itulah sumber ketangguhannya. Dalam Primbon,
Energi Pahing berada di bawah unsur api dan logam. Api membuat mereka penuh semangat, tidak mudah menyerah, cepat bangkit. Logam membuat mereka kuat, tahan banting, dan tidak mudah patah oleh tekanan. Kombinasi ini membuat orang Pahing seperti pedang yang ditempa berulang kali. Setiap pukulan tidak menghancurkan mereka, tetapi membuat mereka semakin tajam. Keunikan lain dari Pahing adalah cara mereka bangkit. Banyak orang butuh waktu lama untuk memulihkan diri dari kegagalan, tetapi Pahing tidak. Mereka mungkin jatuh hari ini, tetapi besok sudah berdiri lagi seakan tidak terjadi apa-apa. Ada dorongan dalam diri mereka yang selalu mengatakan, "Bangun, masih ada jalan." Dorongan ini tidak dimiliki banyak weton lain. Salah satu ciri khas Pahing adalah ketika dikucilkan, justru rezekinya terbuka. Ketika ditinggalkan, justru peluang besar datang. Ketika difitnah, justru ia mulai naik. Ini bukan kebetulan. Dalam hitungan primbon, energi Pahing bekerja paling kuat ketika ia berada dalam tekanan. Hal ini membuat hidup mereka jarang mulus, tetapi hasil akhirnya selalu memuaskan. Banyak orang di sekeliling Pahing tidak memahami pola ini. Mereka hanya melihat keberhasilan Pahing yang terus naik, tanpa tahu cerita di baliknya. Mereka hanya melihat kemenangan, bukan proses keras di balik layar. Akibatnya, iri pun muncul. Kenapa dia bisa berhasil padahal berkali-kali jatuh? Kenapa dia selalu bangkit lagi, seolah tidak bisa dihentikan? Inilah yang membuat Pahing berbeda. Mereka memiliki energi kebangkitan yang tidak dimiliki weton lain. Energi keras Pahing juga memberi mereka wibawa alami. Ketika mereka marah, orang cenderung diam. Ketika mereka berbicara, orang menghormati. Ketika mereka menegur, orang mendengarkan. Mereka tidak perlu berusaha menjadi pemimpin. Energi mereka sudah berbicara lebih dulu. Energi seperti ini sering menimbulkan rasa takut atau hormat dari orang lain. Sekali lagi, hal ini menyebabkan iri, tetapi itu adalah bagian dari takdir Pahing. Pada akhirnya, orang Pahing adalah pribadi yang ditempa untuk naik. Semakin besar ujian yang mereka hadapi, semakin besar pula hadiah yang menunggu. Inilah hukum alam bagi weton Pahing. Ditempa dulu, baru ditinggikan. Dalam naskah primbon kuno, ada satu kalimat yang sangat terkenal dan sering diulang ketika membahas weton Pahing. Rezeki wong Pahing iku mili dewe. Artinya, rezeki orang Pahing mengalir dengan sendirinya. Kalimat ini bukan sekadar legenda. Ia adalah rangkuman dari ratusan tahun pengamatan para leluhur terhadap perjalanan hidup pemilik weton Pahing. Dan memang benar, dimanapun orang Pahing berada, rezeki seperti selalu mencari mereka. Karakter paling kuat dari Pahing adalah aura keberuntungan. Mereka seperti magnet yang menarik peluang, uang, keberkahan, dan jalan hidup yang tidak terduga. Bahkan ketika mereka berada di lingkungan atau keadaan yang sulit, selalu ada hal-hal baik terjadi. Pahing bisa datang ke tempat yang tampak biasa, tetapi pulang membawa kabar baik. Mereka bisa memulai usaha kecil, tetapi tiba-tiba berkembang pesat karena bertemu orang yang tepat. Mereka bisa bekerja pada posisi sederhana, tetapi dipromosikan lebih cepat daripada yang lain. Rahasia utamanya adalah vibrasi energi Pahing. Vibrasi ini membuat mereka terlihat meyakinkan, dipercaya, dan dihargai. Orang-orang cenderung nyaman bekerja sama dengan mereka. Bahkan orang yang awalnya tidak mengenal Pahing bisa dengan cepat memberi bantuan, peluang kerja, atau dukungan yang tidak diminta. Ini bukan sulap. Ini adalah daya tarik alamiah yang sudah menjadi bagian dari takdirnya. Selain itu, orang Pahing memiliki kemampuan berbicara dan berdiplomasi yang secara tak sadar menarik keberuntungan. Mereka mungkin tidak pandai bicara panjang, tetapi perkataan mereka sering tepat sasaran dan terdengar meyakinkan. Ketika mereka menawarkan sesuatu, orang mudah percaya. Ketika mereka meminta bantuan, orang mudah menolong. Ketika mereka memulai sesuatu, dukungan muncul dari berbagai arah. Namun ada sisi lain dari daya tarik ini, iri hati.
Ketika orang lain bekerja keras tanpa hasil, tetapi Pahing tampak mendapatkan kemudahan, tentu ada perasaan tidak suka dari sebagian orang. Tapi kemudahan itu bukan muncul secara tiba-tiba. Pahing melalui banyak proses. Jatuh bangun, ketegasan, keberanian mengambil risiko, insting tajam, dan cara mereka menghargai peluang sekecil apapun. Pahing bukan hanya menarik rezeki. Mereka mengelola rezeki dengan baik. Mereka jarang menyia-nyiakan peluang. Ketika diberi kesempatan, mereka mengambilnya. Ketika diberi tanggung jawab, mereka menjalankannya dengan sungguh-sungguh. When diberi peluang kecil, mereka mengolahnya menjadi besar. Inilah yang membedakan mereka dengan weton lain. Ada satu pola unik. Ketika Pahing sedang terpuruk, tiba-tiba ada seseorang, entah teman, rekan lama, keluarga jauh, atau bahkan orang asing, yang datang membawa kabar baik. Seolah semesta bekerja sama mengangkat Pahing kembali. Dibandingkan weton lain, rasa putus asa Pahing selalu lebih singkat, karena jalannya selalu terbuka lagi, entah dari arah manapun. Banyak orang tidak tahu bahwa daya tarik rezeki Pahing juga berasal dari karakter mental mereka. Mereka tidak mudah menyerah, tidak mudah takut, dan tidak mudah malu mencoba hal baru. Ini membuat semesta lebih cepat merespon. Dalam Primbon dikatakan bahwa rezeki seperti bendungan air. Ia mengalir ke tempat yang memiliki celah. Dan celah itu, dalam diri Pahing, selalu terbuka karena keberanian mereka untuk bergerak. Ketika orang Pahing memasuki sebuah ruangan, energinya langsung terasa. Ada aura percaya diri yang halus tetapi kuat. Ada wibawa yang membuat orang lain memperhatikan. Ada daya tarik yang membuat orang merasa mereka adalah sosok yang akan berhasil suatu hari nanti. Energi seperti ini membuka peluang tanpa mereka sadari. Pada akhirnya, magnet rezeki yang dimiliki Pahing bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Itu adalah warisan roh leluhur. Energi bawaan yang diturunkan dari hitungan Neptu dan ritme alam semesta. Karena itulah, mau sekeras apapun cobaan hidup Pahing, rezekinya tidak akan pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berputar, lalu kembali lagi, lebih besar dari sebelumnya. Dalam ajaran Primbon, ada konsep yang dikenal sebagai wahyu pangayoman, yaitu wahyu kepemimpinan. Tidak semua manusia mendapatkannya, dan tidak semua weton memilikinya sejak lahir. Namun Pahing adalah salah satu weton yang memiliki peluang besar untuk memegang wahyu ini. Itulah sebabnya, sejak masa kecil hingga dewasa, pemilik weton Pahing sering tampak berbeda. Mereka seperti memiliki magnet yang membuat orang lain mengikuti, meniru, atau sekadar memperhatikan langkah mereka. Karisma Pahing bukan sesuatu yang dibuat-buat. Mereka tidak memaksa orang untuk menghormati, tetapi wibawa itu muncul dengan sendirinya. Ketika mereka berbicara, orang merasa perlu mendengarkan. Ketika mereka marah, orang merasa segan. Ketika mereka mengambil keputusan, orang merasa yakin. Seolah-olah ada suara leluhur yang menyertai setiap ucapan mereka. Banyak pemilik weton Pahing yang tidak menyadari bahwa mereka memancarkan aura pemimpin. Mereka tidak perlu menjadi pejabat, bos, atau tokoh besar. Bahkan dalam lingkup kecil seperti keluarga, kelompok teman, atau lingkungan kerja, Pahing hampir selalu menjadi pusat perhatian. Energi mereka yang tegas dan kuat membuat mereka tampak sebagai sosok yang pantas diikuti. Dalam Primbon dijelaskan bahwa karakter Pahing dipengaruhi oleh unsur api dan logam. Api memberi semangat juang dan ketegasan. Logam memberi keteguhan, prinsip kuat, dan kemampuan mengambil keputusan. Ketika dua unsur ini menyatu, lahirlah pribadi yang tidak mudah goyah dan tidak mudah dibelokkan oleh opini orang lain. Mereka memegang kata-kata mereka sendiri. Jika mereka berkata, ya, maka itulah yang dilakukan. Jika mereka berkata, tidak, maka keputusan itu tidak berubah. Kekuatan inilah yang membuat orang Pahing sering dipercaya untuk memimpin, bahkan ketika mereka tidak memintanya. Banyak pemilik weton ini yang akhirnya menjadi ketua kelompok, pemimpin tim, pemilik usaha,
atau tokoh penggerak dalam lingkungan sosialnya. Bahkan jika mereka pindah ke tempat baru di mana tidak ada yang mengenal mereka, energi karisma itu tetap memancar. Sayangnya, karisma besar selalu menarik iri besar. Banyak orang yang merasa kalah bersaing ketika berdiri di dekat Pahing. Ada yang merasa tersaingi, ada yang merasa tidak nyaman, ada pula yang mencoba menjatuhkan dengan cara halus atau terang-terangan. Namun sejarah hidup Pahing membuktikan bahwa mereka tidak bisa dikalahkan dengan cara kotor. Semakin banyak yang mencoba menjatuhkan, semakin kuat pula energi mereka tumbuh. Seolah-olah mereka mendapat bensin tambahan ketika diserang. Satu hal yang membuat Pahing disegani adalah keberanian mereka untuk berbicara jujur. Mereka bukan tipe yang suka basa-basi berlebihan atau pura-pura baik. Jika salah, mereka tegur. Jika benar, mereka puji. Sifat ini membuat mereka dihormati oleh orang yang jujur, tetapi dibenci oleh orang yang iri atau licik. Namun pada akhirnya, justru sifat lugas inilah yang memperkuat aura kepemimpinan mereka. Ketika Pahing sudah berada di posisi pemimpin, rezekinya semakin terbuka. Karena dalam primbon, pemilik Wahyu Pangayoman akan mendapat jalur rezeki yang lebih lancar ketika ia menjalankan peran memimpinnya. Bahkan jika ia memimpin sesuatu yang kecil, rezekinya tetap naik. Itulah sebabnya banyak tokoh sukses, pengusaha besar, atau pemimpin di berbagai bidang memiliki weton yang selaras dengan elemen Pahing. Pada akhirnya, karisma Pahing bukan sekadar aura. Ia adalah bagian dari takdir mereka. Mereka tidak diciptakan untuk hidup di barisan belakang. Mereka adalah ujung tombak, pemegang kendali, dan sosok yang selalu tampak paling bersinar di antara lingkungannya. Dalam primbon Jawa ada istilah, manggone rejeki pancen ana ing dalane Pahing. Artinya, rezeki memang sudah berada di jalan hidup Pahing. Ini bukan sekadar kalimat manis, tetapi rangkuman dari perjalanan hidup banyak orang yang memiliki weton ini. Mereka mungkin tidak langsung kaya saat muda, tetapi hidup mereka selalu bergerak naik, terus tumbuh, terus berkembang, seperti air yang mencari jalannya dan akhirnya menjadi aliran besar yang tak terbendung. Salah satu keistimewaan Pahing adalah usia emas mereka datang lebih matang. Biasanya memasuki usia 30 tahun ke atas, energi keberuntungan Pahing mulai menguat. Pada usia inilah naluri bisnis mereka semakin tajam, mental mereka semakin kokoh, dan jalur rezeki yang dulu tersumbat mulai terbuka satu persatu. Banyak pemilik weton ini yang baru menemukan puncak kejayaannya setelah melewati berbagai ujian di masa muda. Apa yang membuat puncak rezeki Pahing begitu kuat? Pertama, kesabaran energi mereka. Pahing bukan tipe orang yang langsung sukses tanpa proses. Mereka jatuh, bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi. Namun proses panjang inilah yang membentuk mereka menjadi pribadi matang yang siap memegang kekayaan besar. Orang yang tidak melalui proses tidak akan mampu memegang rezeki yang banyak. Tapi Pahing, mereka sudah ditempa sejak kecil. Kedua, intuisi finansial yang semakin sempurna. Ketika usia bertambah, Pahing semakin mudah membaca peluang, memahami karakter manusia, dan memilih mana yang layak dikerjakan. Keputusan-keputusan yang dulu bersifat naluriah berubah menjadi keputusan yang matang. Inilah yang membuat bisnis mereka berkembang cepat, pekerjaan mereka naik pesat, atau karir mereka langsung melesat ketika menemukan momen yang tepat. Ketiga, jalan rezeki tak terduga. Pahing sering mendapat peluang dari arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Ditawari kerja, diajak kerja sama, mendapatkan proyek, atau disodori peluang investasi yang menguntungkan. Orang menyebutnya hoki, tetapi primbon menyebutnya balik ke energi. Energi kebaikan yang kembali karena keteguhan hati Pahing dalam menghadapi hidup. Keempat, perlindungan leluhur. Banyak orang Pahing yang tanpa sadar sering lolos dari bahaya, masalah besar, atau potensi kerugian fatal karena ada perlindungan halus yang menjaga jalannya. Ketika yang lain jatuh, Pahing sering selamat. Ketika yang lain rugi, Pahing sering mendapat ganti. Ketika yang lain tersandung,
Pahing justru menemukan peluang baru. Ini adalah tanda bahwa jalur rezekinya memang dijaga. Kelima, magnet keberhasilan. Semakin dewasa, aura Pahing semakin kuat. Mereka mulai dilihat sebagai sosok yang meyakinkan, matang, dan berwibawa. Orang-orang yang dulu meremehkan, kini mulai menghormati. Orang yang dulu iri, kini hanya bisa menonton dari jauh. Dan tanpa disadari, semakin banyak orang ingin bekerja sama dengan mereka, membuka pintu peluang lebih lebar. Pada puncaknya, pemilik weton Pahing berada pada fase hidup di mana rezeki bukan lagi sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang datang menghampiri. Peluang datang dari kiri dan kanan. Keberuntungan muncul dari berbagai arah. Kehidupan menjadi stabil, mapan, dan berlimpah. Ini adalah fase yang disebut dalam primbon sebagai gawe gede, yaitu masa ketika Pahing berada di takdir kekayaan yang sebenarnya. Pada akhirnya, takdir orang Pahing memang bukan untuk hidup biasa. Mereka adalah pemilik aura api, logam, dan cahaya emas, komposisi energi yang diciptakan untuk membawa rezeki besar. Dan siapapun yang lahir dengan weton Pahing harus memahami hal penting ini. Anda tidak lahir untuk miskin. Anda tidak lahir untuk hidup rata-rata. Anda lahir untuk mencapai puncak rezeki yang membuat banyak orang iri. Saudara-saudara semua, setelah kita membahas 6 bab lengkap tentang betapa kuatnya takdir rezeki seorang yang lahir di weton Pahing, kini kita bisa melihat satu hal yang tidak bisa dibantah. Alur hidup mereka memang tidak dibuat biasa-biasa saja. Mereka ditempa sejak muda, dibentuk oleh ujian, dituntun oleh firasat kuat, dan dinaungi oleh energi weton yang membuat langkah mereka selalu kembali naik, even ketika sempat jatuh. Itulah kenapa banyak orang iri. Banyak yang bertanya-tanya kenapa hidup mereka seperti punya jalur khusus menuju rezeki. Tapi semua itu bukan datang dari kebetulan. Orang Pahing membawa aura kepemimpinan, magnet kekayaan, dan garis tuah yang bekerja diam-diam namun nyata dalam hidup mereka. Jika kamu adalah Pahing, ingat ini baik-baik. Kamu tidak ditakdirkan untuk hidup kecil. Kamu tidak ditakdirkan untuk hidup biasa. Kamu memang diciptakan untuk mengambil peran besar dalam rezeki dan kehidupan. Dan jika kamu bukan Pahing, bukan berarti rezekimu tertutup. Primbon itu petunjuk, bukan batasan. Kamu bisa belajar dari karakter mereka. Keteguhan, insting bisnis, keberanian mengambil peluang, dan kemampuan bangkit setiap kali terjatuh. Akhir kata, semoga video ini membuka pemahaman baru tentang siapa diri Anda dan seperti apa jalan rezeki Anda berjalan. Sampai kita bertemu di video berikutnya yang akan membahas primbon, rezeki, dan rahasia kehidupan lainnya. Salam terang dan salam rezeki tanpa putus.